Kembali di News Sore, pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2025, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Sore tadi, ruas jalan di gerbang tol Cikampek dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, sejumlah bus antar kota, dan beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025. Namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Pemirsa, jika sore tadi lalu lintas jelang mudik lancar, lalu bagaimana situasi saat ini? Kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sementara di gerbang tol Cikatama ada rekan Henry Aprila. Kita akan ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, apakah sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan pemudik hingga sore ini? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Terkait dengan hal tersebut, memang untuk hari ini berdasarkan pemantauan kami di lapangan, di kawasan Kalimalang, jalan alternatif menuju Kalimalang, Bekasi, dan Pantura, ini terpantau belum terlihat adanya masyarakat yang melakukan aktivitas mudik, hanya saja beberapa kepadatan kemacetan lalu lintas ini terjadi seperti biasa karena mengingat adalah jam pulang kerja, ditambah lagi dengan masyarakat yang banyak sekali ini berhenti di bahu jalan untuk sekedar membeli takjil, karena di sekitaran wilayah ini banyak juga penjual takjil yang menjajarkan jualannya, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke rumah namun tidak sempat atau tidak mengejar waktu sampai dengan maghrib, terpaksa harus berbuka puasa di sekitaran jalan, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume kendaraan yang ada di jalanan di jalur alternatif Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, langsung antara jalur Pantura. Kemudian berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, tadi kami sempat berbincang dan juga mewawancarai bahwa untuk data sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025, karena mengingat di tanggal segitu banyak sekali masyarakat ataupun warga yang sudah mengambil cuti hari raya, dan juga beberapa kendaraan juga yang akan menuju ke jalur Pantura yang notabene-nya didominasi kendaraan roda 2. Kemudian kami sampaikan juga bahwa tadi juga kami sempat berbincang juga yang mana nantinya ketika proses pada tanggal 23 penghitungan akan segera dimulai, akan dilaksanakan juga beberapa operasi ketupat dari pihak polisian, terutama dari Polres Metro Bekasi Kota, yang nantinya akan ada disediakan beberapa titik lokasi pos pam dalam pemantauan situasi arus lalu lintas untuk jalur alternatif dari Jalan Kalimalang sampai dengan Pantura. Dan untuk saat ini pada malam hari sudah mulai terurai, kemacetan sudah tidak terjadi begitu parah seperti tadi maksud kami tadi sore, yang mana saat ini sudah kembali normal dan juga tidak ada kendaraan yang menumpuk di pinggir jalan maupun penumpukan kendaraan yang terjadi di persimpangan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Aulia. Baik, terima kasih Nata. Kita akan menuju untuk memantau kondisi lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama dengan rekan Henry Aprila. Ya Henry, apakah sudah ada penumpukan kendaraan di lokasi Anda melaporkan? Aulia, kalau untuk di gerbang tol Cikampek Utama, ini kami pantau dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini, terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, ini belum ada kepadatan kendaraan ataupun belum terjadi ketersendatan kendaraan pada jelang arus mudik Lebaran 2025. Kemudian kalau informasi yang kami dapatkan dilansir dari sosial media Jasa Marga yang menyampaikan bahwa untuk puncak arus mudik ini diprediksi pada tanggal 28 Maret 2025, namun kalau untuk prediksi arus balik akan diprediksi pada tanggal 6 April 2025. Kemudian juga selanjutnya itu, Aulia dan juga pemirsa, untuk visual terkini yang kami dapat sampaikan dan juga dapat dilihat di layar kaca televisi Anda pemirsa,
Untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan kendaraan, memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi kalau dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Kemudian kalau dari arah sebaliknya, ini dari arah Palimanan menuju ke Jakarta memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk bermuatan berat ataupun bermuatan besar dan juga bus antar provinsi, namun juga ada beberapa kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas. Nah, kemudian juga untuk saat ini informasi yang kami dapatkan ini terakhir pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang masuk ini belum begitu penuh. Nanti kita terus pantau apakah akan ada terjadi kepadatan pada arus mudik, jelang arus mudik nanti. Aulia. Baik, terima kasih atas laporannya Henry Aprila. Tadi terima kasih juga kepada Nata Arman. Terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan langsung terkait arus lalu lintas mudik 2025. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo bersilaturahmi ke kediaman Bupati Donggala Vera Elena Laruni. Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam upaya mendukung program-program kerja Bupati Donggala dalam membangun daerah dan juga mensejahterakan masyarakat. Siapa Bendung? Selamat siang. Kedatangan Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marga Mahendra bersama rombongan pengurus DPP Partai Perindo disambut hangat Bupati Donggala Vera Elena Laruni di kediamannya. Vera Elena Laruni merupakan salah satu kepala daerah dari Partai Perindo. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Donggala ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Donggala. Kedatangan pengurus DPP Partai Perindo merupakan wujud dukungan penuh terhadap program-program kerja Bupati Donggala dalam memajukan daerahnya. Kami tadi sempat membahas soal program-program kerja ke depan dan bagaimana di awal masa pemerintahannya juga kita akan langsung mendorong supaya ada gebrakan-gebrakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kehadiran kami dari DPP adalah wujud dukungan untuk visi misi dan cita-cita kita bersama memajukan masyarakat lebih sejahtera lagi. Sebagai kader tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum Pak Haritanu Sudibyo selaku Dewan Majelis Partai atas support yang diberikan kepada saya selama ini. Melalui sejumlah kadernya yang duduk menjadi kepala daerah, Partai Perindo berkomitmen akan mewujudkan visi misi masyarakat Indonesia sejahtera. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sovel mengedukasi 3M+ kepada warga di 3 kota dan kabupaten di Bali. Edukasi disampaikan melalui ratusan petugas Jumantik dari Kota Denpasar serta Kabupaten Badung dan Gianyar. Enesis Group melalui brand andalannya Sovel yang telah hadir selama 36 tahun dan kini memimpin pasar dalam kategori lotion anti nyamuk, kembali hadir dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan demam berdarah denggi melalui program Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD di Provinsi Bali. Upaya pencegahan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus ini dilakukan antara lain dengan memberantas serang nyamuk, 3M+, dan gerakan satu rumah, satu Jumantik. Peluncuran program ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arimbawa, dan sejumlah pejabat terkait serta CHRO Enesis Group Bambang Cahyono. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali berkesempatan mencoba uji ampuh Sovel dengan memasukkan tangan ke dalam box yang berisi ribuan nyamuk. Wakil Gubernur mengapresiasi dan menyatakan kebanggaannya serta berharap produk Sovel dapat menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Gitu. Maka ke depan kalau memang ini adalah merupakan sebuah garansi kepada warga masyarakat dengan Sovel ini, kenyamanan, keamanan masyarakat itu sendiri bagus sekali. Bahkan kami yakin ke depan yang namanya wisatawan domestik maupun mancanegara itu bisa dijadikan oleh-oleh ke wilayah negaranya
memang ini program yang memang udah dicanangkan dari perusahaan ya melalui brand Sovel supaya fungsi dari perusahaan juga untuk mencegah DBD, mengurangi penyakit DBD, dan kita juga kerjasama dengan perwakilan masyarakat dan juga pemerintah Bali. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyematan pita kepada perwakilan petugas Jumantik dari Kota Denpasar serta Kabupaten Badung dan Gianyar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Barreskrim Polri. KKJI menilai hal itu tergolong ancaman teror pembunuhan. Hak kebebasan pers di Indonesia kembali mendapat ancaman serius. Hal tersebut akibat kantor media Tempo menerima teror berupa kiriman kepala babi pada 19 Maret lalu. Terkait hal ini, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri agar kasus tersebut dapat terungkap. Masih di perjalanan ya, nanti hari ini kita akan laporan terkait teror pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai anggota halus. Nah, kita melihat Dewan Pers mengutuk keras teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan. Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Despolitik bocor alus mendapat teror dari orang yang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa untuk saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Bukni. Saya Oleh Wardani, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Buka langsung Kak. Buka Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Despolitik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul
16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh